Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu 3 in 1 yang didasari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 yang ditulis oleh Pendeta Theodorus Willem Noya. Tapi sebelumnya mari kita bersama berdoa memohon petunjuk dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih kami anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul, memperhatikan dan melihat serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dan melindungi kami sehingga dalam proses kami mendapatkan segala sesuatu di pagi, siang maupun malam hari ini, kami bisa menerima semuanya itu dengan baik dan apapun firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Yang menjadi pusat permenungan kita adalah ayat 13. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Warga Jakarta dan sekitarnya pasti tidak asing dengan istilah 3 in 1 atau joki 3 in 1. Untuk mengurangi kemacetan, beberapa tahun yang lalu diberlakukan aturan 3 in 1 di jalan-jalan utama Jakarta. Yaitu pada jam-jam tertentu, satu mobil itu harus diisi minimal 3 orang. Karena itulah banyak orang menawarkan jasa menumpang agar jumlah penumpang dalam satu mobil mencapai minimal 3 orang. Mereka inilah yang disebut joki 3 in 1. Nah, namun kita tidak akan membahas joki 3 in 1. 3 in 1 yang dimaksud di sini adalah Allah Trinitas, yaitu 3 pribadi dalam satu hakikat. Kamu memang tidak akan menemukan kata Trinitas atau Tritunggal di dalam Alkitab, Teens. Namun kamu bisa menemukan jejak-jejaknya. Misalnya dalam Matius pasal 28 ayat 19, atau dalam bacaan kita 2 Korintus 13 ayat 13. Jejak-jejak itu yang kemudian dijelaskan dengan konsep perikoresis. Perikoresis berasal dari bahasa Yunani yang berarti saling masuk dan meresap, interpenetration, atau saling tinggal, mutual indwelling. Perihoresis juga dapat diartikan menari berkeliling, karena berasal dari kata peri yang artinya keliling dan koreo yang artinya menari. Dengan konsep itu, Trinitas tidak dipahami sebagai 3 Allah karena ia adalah esa dalam hakikat. Juga tidak bisa disebut Allah berjumpa satu karena hakikatnya memang esa tetapi ia hadir dalam 3 pribadi dalam relasi. Allah Trinitas adalah 3 pribadi dalam satu hakikat. Gereja hidup dalam Allah Trinitas dan dihidupi oleh Trinitas. Tidak mudah memang memahami Trinitas, apalagi hanya dalam satu renungan ini. Memahami Trinitas memang penting, tetapi yang lebih penting adalah menghidupinya. Salam Paulus kepada jemaat Korintus, ayat 13 tadi, adalah salah satu cara menghidupi Trinitas. Hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Allah yang esa dalam 3 pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Khususnya kami mendengar tentang bagaimana Engkau yang berkarya dalam Trinitas-Mu, 3 pribadi dan satu hakikat. Ajarlah kami supaya kami tidak hanya mengerti tentang konsep Trinitas, tapi kami mampu untuk menghidupinya, menghayati dan merasakan bahwa Engkau betul-betul hadir dalam setiap proses kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bimbinglah kami, tuntunlah kami dalam kami menjalani hari-hari ini, agar segala sesuatunya itu dapat kami lakukan dengan baik, dan segala sesuatunya itu terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikianlah renungan Teens for Christ kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.